a new good vibe lah dalam camp timnas ni. Menghabiskan 90 minit dengan ada sedikit rasa kekecewaan kerana tidak memenangi perlawanan. Wah, that's incredible. Yeah. Seperti itulah yang dikatakan oleh salah satu pandit sepak bola asal Malaysia. Mereka merasa kagum saat melihat Indonesia berhasil tampil mengejutkan di round 3 dengan menahan Arab Saudi dan Australia. Yang seperti kita tahu, kalau kedua tim itu merupakan tim unggulan sekaligus langganan Piala Dunia. Dan melihat perkembangan pesat timnas Indonesia sejauh ini, bahkan media-media di ASEAN kini mulai mengakui kekuatan pasukan Garuda. Bahkan mereka kini menganggap kalau Indonesia merupakan raja baru di kancah sepak bola ASEAN. Every moment feels so alive. Hand in hand we'll continue the ride. Garuda rising in the sky. Never gonna let this feeling die. Hearts are racing, we collide. Optimis, itulah yang kini benar-benar dirasakan publik tanah air ketika menatap round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, persetan dengan para pecinta AFF itu. Karena pada akhirnya, apa yang ditorehkan Indonesia di 2 laga awal round 3 ini adalah prestasi besar. Datang dengan status skuad termuda serta diremehkan, akhirnya berkat doa, usaha, dan pastinya keberuntungan. Indonesia mampu meraih 2 poin krusial atas Arab Saudi dan juga Australia. Untuk kemudian menatap laga di bulan Oktober dengan rasa percaya diri lebih meraih kemenangan. Never gonna let this feeling die. Hearts are racing, we collide. In the shadows we reside. Yap, apa yang dilakukan Indonesia benar-benar membuat tim ini makin jadi sorotan dunia. Sumpah gak bohong, karena bagaimanapun, dalam kurun 2 tahun terakhir, prestasi Indonesia sama sekali gak main-main. Mulai dari lolos Piala Asia via kualifikasi, lolos 16 besar Piala Asia Senior untuk pertama kalinya dengan status tim termuda, lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai tim debutan, dan juga lolos pertama kalinya ke round 3 dengan status tim termuda juga. Ditambah push rank yang dinilai menjadi yang paling progresif karena dalam waktu singkat, Indonesia yang semula ada di angka 170-an, sekarang ada di posisi 129 berkat 2 hasil imbang atas Arab dan Australia. Atas dasar itulah Presiden FIFA, Gianni Infantino, dengan tegas menyebut Indonesia sebagai tim yang paling seksi khususnya di kawasan Asia. Baginya, segala hal yang sudah dilakukan Indonesia sejauh ini sangatlah luar biasa. Sepak bola Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan pesat dengan berhasil mencapai babak semifinal kejuaraan AFC U23 2024, babak kedua Piala Asia AFC 2023, dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Mereka juga menjadi tuan rumah yang hebat pada gelaran Piala Dunia U17 2023, ucap Infantino dilansir dari situs resmi FIFA. Yap, apa yang dikatakan Infantino pada akhirnya bisa dibuktikan dengan sorotan luar biasa media-media internasional kepada tim Garuda. Sebagai gambaran, saat melawan Australia kemarin, laga tersebut kabarnya bahkan disiarkan di 48 negara yang berbeda di seluruh dunia. Nggak sampai di situ, Indonesia nyatanya juga menjadi pusat perhatian bagi para fotografer dan media dari beberapa negara yang tengah meliput pertandingan saat melawan Australia. Waktu itu dalam sebuah momen, banyak media entah dari dalam maupun luar negeri menunggu para pemain Indonesia masuk ke dalam lapangan. Sebab bagaimanapun, mereka pastinya penasaran dengan skuad Indonesia yang kini dianggap sebagai ancaman nyata di round 3 saat melawan Australia. Waking up with fire in my face, city lights they call on my name, flying high on broken wings, hear the crowd as they start to sing. Perkembangan timnas jadi sorotan media Eropa. Lebih lanjut, kiprah dari timnas Indonesia nyatanya juga menjadi sorotan bagi media-media ternama luar negeri. Dan hampir semuanya memberikan pujian kepada Indonesia setelah mampu menahan imbang 2 tim kuat, yakni Arab Saudi dan Australia.
Di antara media yang menyoroti Indonesia adalah media-media terkenal seperti ESPN dan Naversport. Selain dua media tersebut, sudah pasti ada juga media Vietnam yang pastinya sekarang lagi iri banget sama pencapaian dan segala sorotan yang diterima Indonesia. Hearts are racing, we collide. In the shadows we reside. Running free, no chains to hold. Burning bright like molten gold. Step by step we break the mold. Stories of Jadi sorotan media-media ASEAN. Meski sempat diremehkan bakal menjadi samsak di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, namun timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong benar-benar membuktikan kualitasnya. Terutama saat mereka berhasil menahan dua tim raksasa Asia, Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Di mana artinya dalam dua match pembuka round 3, Indonesia hanya kebobolan 1 gol saja. Dan persepsi menganggap timnas bakal menjadi samsak di grup C nyatanya tidak menjadi kenyataan. Bahkan kini, berkat penampilan gemilang timnas di round 3, membuat beberapa pandit sepak bola ASEAN mulai mengakui perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Seperti pandit sepak bola asal Malaysia ini, mereka mengakui kalau Indonesia sebagai raja baru sepak bola di Asia Tenggara. Satu a new good vibe lah dalam camp timnas ni, sehingga kan semua penyokong-penyokong timnas ni rally together dan menyokong pasukannya. Atmosfer, sokongan daripada penyokong Indonesia yang ada di stadium dan energi yang ditampilkan oleh timnas adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa. Tidak ada solusi untuk apa yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Bila cakap macam ni aku teringat bila Sandy Walsh kan yang membuka jaringan di Arab Saudi tu, Al-Bulaihi seolah-olah terkejut kenapa dia boleh ada dekat sini. Kan? Media Vietnam mulai akui kekuatan Indonesia. Sementara itu, media asal Vietnam Tetao 247 juga menyampaikan pujian kepada tim Shin Tae-yong. Tim nasional Indonesia kembali membuat gonjangan saat menahan imbang Australia di kandang sendiri pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis mereka. Didukung oleh hampir 80.000 pendukung tuan rumah di Stadion Gelora Bung Karno, tim Indonesia memasuki laga dengan penuh percaya diri, bermain seimbang dengan Australia. Pelatih Shin Tae-yong tetap menggunakan 9/11 pemain naturalisasi dalam susunan pemain inti, membantu tim dari Nusantara ini untuk tidak mengalami kesulitan dalam hal fisik atau kecepatan. Tulis laporan dari negeri sejuta nguyen tersebut. off the way of gloom. In the center we find our tune. Like the sun we rise at noon. Garuda rising in the sky. Never gonna let this feeling die. Hearts are racing, we collide. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Indonesia masih punya peluang untuk berbicara banyak di grup ini. Sebab semua juga tahu kalau tim Garuda sudah dapat dua pemain baru lagi dalam diri Messil Girls dan Eliano Reinders, yang bagaimanapun adalah pemain reguler di level Eredivisie. Kombinasi keduanya dianggap akan membuat tim ini jadi lebih tangguh. Karena sebelumnya Indonesia sudah punya pemain-pemain yang secara jam terbang mumpuni, macam Martin Pais, Jay Izzaz, Tom Hai, Calvin Verdong, Shane Patinama, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun hingga Jordi Amat sekalipun. Dan ingat, PSSI sampai sejauh ini masih berusaha mendatangkan penyerang baru, yang mana nama Ole Romani dan Mauro Zylstra masih menjadi prioritas. Walaupun ya semua tahu kalau khusus Ole Romani ini sulit banget, tapi percaya aja sama Pak Erik beserta jajarannya. Beliau pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat tim ini bisa meraih mimpi tembus Piala Dunia. So, untuk sekarang, tugas kita adalah percaya dan selalu berdoa kalau Indonesia sejatinya punya peluang ke Piala Dunia, walaupun pastinya itu sangatlah sulit. Tapi bukan berarti Indonesia nggak mampu, karena mereka kini punya kualitas yang bisa membawa timnas ke Piala Dunia. Never gonna let this feeling die. Hearts are racing, we collide. In the shadows we reside. Running free, no chains to hold. Burning bright like molten gold. Step by step we break the mold. Stories
voice of the fearless told. Whispered words and darkened rooms, casting off the weight of gloom. In this anthem we find our tune like the Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.